Setianegoro MPD yang telah memberi kesempatan pada kelompok kami untuk menampilkan hasil dari kelompok kami, serta teman-teman yang telah hadir di kelas ini. Baiklah, sebelum memaparkan materi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Putri Hardianti dengan NIM A1 B1240053 sebagai moderator dan pemateri 1. Saya Jasmine Maulia Dwi Putri dengan NIM A1 B1240054 sebagai pemateri 2. Saya Adilan Nusantara dengan NIM A1 B11055 sebagai pemateri 3. Baiklah teman-teman, kami meminta perhatiannya untuk memperhatikan materi yang kami sampaikan. Karena kalau meminta perhatian ke dia tidak mungkin. Baiklah saja. Pengertian aliran transformasional. Aliran transformasional adalah suatu pendekatan dalam linguistik pada pertengahan abad ke-20. Pendekatan ini menekankan pada analisis struktur kalimat dan bagaimana kalimat tersebut dibentuk melalui rangkaian aturan yang kompleks. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2 yaitu Jasmine. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan struktur aliran transformasional. Ada 2, yaitu yang pertama struktur dalam depth struktur. Depth struktur adalah representasi visual dari makna kalimat. Struktur dalam mencerminkan informasi dasar yang terkandung dalam kalimat, termasuk subjek, predikat, dan objek. Dalam analisis ini, struktur dalam berfungsi sebagai basis untuk memahami makna yang ingin disampaikan. Yang kedua ada struktur permukaan atau surface struktur. Surface struktur ini adalah bentuk fisik kalimat yang terlihat atau terdengar. Struktur permukaan adalah hasil akhir dari penerapan aturan transformasi pada struktur dalam. Dengan kata lain, struktur permukaan adalah bagaimana kalimat itu diungkapkan dalam bahasa nyata. Terima kasih, saya kembalikan kepada. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilang. Gilang, mari silakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan jenis aliran transformasional. Yang pertama adalah teori transformasi Chomsky pada tahun 1950-an. Transformasi Chomsky 1950-an dikembangkan oleh Noam Chomsky pada akhir 1950-an. Teori ini fokus terhadap struktur internal bahasa dan cara bahasa dapat dihasilkan otak manusia. 2. Transformasi sintaksis. Transformasi sintaksis adalah teknik yang digunakan untuk mengubah atau menghasilkan bentuk-bentuk baru dari kalimat dengan mempertahankan atau memodifikasi struktur dasar kalimat. Yang ketiga, transformasi pada kalimat pertanyaan. Transformasi ini merujuk pada perubahan struktur kalimat deklaratif menjadi kalimat tanya. Yang keempat, transformasi pada kalimat negatif. Transformasi ini bertujuan untuk mengubah kalimat deklaratif menjadi kalimat negatif dengan menambahkan elemen negatif ke dalam struktur kalimat. Yang kelima, aliran transformasi dalam teori X-bar. Meskipun teori X-bar lebih berfokus pada representasi struktural konsisten, kalimat ini dapat berhubungan dengan teori transformasional dalam arti bahwa X-bar membantu memodalkan struktur dasar kalimat yang kemudian dapat mengalami transformasi. Yang terakhir, minimalisme atau minimalis program bertujuan untuk menjelaskan struktur bahasa dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sangat sederhana dan prinsip yang minimal. Terima kasih. Baiklah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, di sini adakah yang ingin menambahkan materi dari kelompok kami? Jika tidak ada, kami akan buka 2 sesi pertanyaan. 3 orang cepat. 1, 2, 3. Oke, Tina. Oke, baik. Saya Agustina Stadium dengan A1 B12400. Saya ingin bertanya, bagaimana linguistik transformasional dapat mengubah tata bahasa
lebih baik. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kenalkan, nama saya Maya Maulana dari kelompok 6 dengan NIM A1B12442. Pertanyaannya, sejauh mana teori transformasional dapat menjelaskan konstruksi sintaksis yang melibatkan penggunaan kalimat tak terduga dalam bahasa yang tidak struktur dengan kata? Sekian. Bisa diulangi, Naya? Sejauh mana teori transformasional dapat menjelaskan konstruksi sintaksis yang melibatkan penggunaan kalimat tak terduga dalam bahasa yang tidak struktur dengan ketat? Baik, 1 orang lagi. 1, 2, 3. Kisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad dengan NIM A1B12456. Di sini saya akan bertanya dengan pertanyaan, siapa saja tokoh penting selain Chomsky yang berkontribusi pada aliran transformasional? Siapa saja tokoh penting selain Chomsky yang berkontribusi pada aliran transformasional? Ya, terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Agustina dengan NIM A1B12439. Bagaimana linguistik transformasional dalam mengubah tata bahasa menjadi lebih baik? Jawabannya, linguistik transformasional dapat membantu perbaikan tata bahasa dengan memberi cara untuk mengubah kalimat menjadi lebih baik, bentuk yang lebih jelas, sederhana, dan kreatif, serta meningkatkan kualitas komunikasi secara keseluruhan. Apakah Agustina sudah memahami? Yang menjadi pertanyaan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Maya yang akan dijawab oleh Jasmine. Pada Maria Maulana dengan NIM A1B12442 dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, sejauh mana teori transformasional dapat menjelaskan konstruksi sintaksis yang melibatkan penggunaan kalimat tak terduga dalam bahasa yang tidak terstruktur dengan ketat? Jawabannya adalah, teori transformasional memiliki kekuatan dalam menjelaskan pola sintaksis mendasar melalui aturan transformasi, tetapi cenderung kurang fleksibel dalam menangani bahasa yang tidak terstruktur dengan ketat dan penggunaan kalimat tak terduga yang dipengaruhi oleh faktor kontekstual atau pragmatik. Untuk memahami sepenuhnya fenomena ini, pendekatan komplementer seperti teori fungsional atau berbasis penggunaan perlu dipertimbangkan lagi. Baik, apakah saudara Maya sudah mengerti? Baiklah, pertanyaan dari Isan akan dijawab oleh Gilang. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Iksan Firmansyah dengan NIM A1B12456. Pertanyaannya adalah, siapa saja tokoh penting selain Noam Chomsky yang berkontribusi pada aliran transformasional? Jawabannya adalah Erich Lomberg, John R. Searle, Maurice Gross, Ray Jekendorf, Robin Lakoff, David Persmutter, Henk van Riemsdyk, Samuel D. Kessel. Baik, apakah saudara Isan sudah mengerti? Dan setelah kami akan membuka sesi tanya jawab lagi kepada 3 orang tercepat. 1, 2, 3. Oke, kepada Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dusyanka dengan NIM A1B12450. Pertanyaannya, apa perbedaan antara struktur dalam dan struktur permukaan dalam teori transformasional? Oke, terima kasih. Baik, yang ingin bertanya, 1, 2,
3. Oke, pada pemerintah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nita Dewi Rahmawati dengan NIM A1B12469. Pertanyaannya, bagaimana teori aliran linguistik transformasional dapat membantu dalam memahami tata bahasa dan sintaksis bahasa kedua? Satu orang lagi yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rahman Bulia dengan NIM A1B12449. Pertanyaannya, bagaimana aliran transformasional menjelaskan perbedaan antara struktur dalam dan struktur luar dalam pembentukan kalimat? Baiklah, memberikan waktu beberapa untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sambil menjawab pertanyaan dari kita yang kemudian oleh Justin. Baik, kepada Nita Dewi Rahmawati dengan NIM A1B12459. Pertanyaannya, bagaimana teori aliran linguistik transformasional dapat membantu dalam memahami tata bahasa dan sintaksis bahasa kedua? Baik, jawabannya adalah teori linguistik transformasional membantu memahami bagaimana pembelajaran bahasa kedua memproses tata bahasa dan sintaksis dengan menyoroti peran struktur dalam dan permukaan, gramatika universal, dan aturan transformasi. Teori ini juga menjelaskan kesalahan yang muncul dalam pembelajaran bahasa kedua, serta menawarkan wawasan berharga bagi pengajaran bahasa kedua dengan pendekatan yang lebih berfokus pada prinsip-prinsip sintaksis. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Naila dengan NIM A1B12450 dengan pertanyaan, apa perbedaan antara struktur dalam dan struktur luar dalam teori transformasional? Jawabannya, dalam teori transformasional, struktur dalam mencerminkan makna dasar kalimat, sedangkan dalam struktur luar adalah bentuk permukaan kalimat yang terlihat dan berusaha mengikuti aturan kata bahasa tertentu. Apakah saudara sudah mengerti? Baiklah, kami akan membuat pertanyaan dari Kuliah yang akan dijawab oleh Saya akan menjawab pertanyaan Rahmat Bulia dengan NIM A1B12409. Pertanyaannya adalah bagaimana aliran transformasional menjelaskan perbedaan antara struktur dalam dan struktur luar dalam pembentukan kalimat. Jawabannya adalah aliran transformasional menjelaskan bahwa struktur dalam adalah inti makna kalimat, sementara struktur luar adalah bentuk nyata yang terlihat dalam kalimat. Bertanya. Baiklah, apakah ini sudah memahami? Baiklah, teman-teman, dapat disimpulkan adalah bahwa bahasa manusia memiliki struktur dasar atau struktur dalam yang mendasari semua kalimat dan memulai rangkaian antara aturan transformasional. Struktur tertentu dapat diubah menjadi berbagai bentuk kalimat yang berbeda atau struktur luar. Sekian dari kelompok kami izin undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksa kehendak. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.